karena dimensi kita sebagai manusia ini berbeda dengan dimensi Tuhan, maka mutlak diperlukan sebuah metodologi untuk menyambungkan dimensi kita sebagai manusia kepada dimensi Tuhan yang ada di alam maha metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam channel Babul Dawat Ngaji Ma'rifat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengurai mengenai metodologi agama adalah teknologi para wali Allah dalam bermunajat kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan ini mari coba kita pahami mengenai bagaimana para wali-wali Allah itu berhasil dalam bermunajat kehadirat Allah. Seperti yang telah kami uraikan di uraian sebelumnya, bahwasanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk menyembah, mengabdi, dan berbakti kepada Allah itu sendiri. Nah, kita semua sudah tahu dan sudah mafhum ya, bahwasanya kita manusia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah, mengabdi, dan berbakti kepadanya. Dan kita sebagai umat Islam sudah sangat menyadari akan hal itu. Namun dalam kenyataannya dari realitas yang kita alami saat kita berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ada satu hal yang unik yang kami temukan, bahwasanya mereka sudah melaksanakan seolah-olah sudah melaksanakan perintah Allah, yakni dengan cara menyembah, beribadah dengan melaksanakan syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan. Namun ada yang unik, yaitu kenapa dalam mereka menyembah itu terjadi suatu keanehan. Pernah kami berbincang dengan saudara yang kami temui. Saya itu sudah melaksanakan sholat berjamaah, sudah melaksanakan sholat malam, rutin membaca Al-Quran mushaf, bahkan lengkap dengan tafsir dan mengikuti kajian-kajian mengenai seputar agama Islam. Namun reaksinya sungguh sangat mengherankan. Karena apa? Dari pengalaman-pengalaman yang pernah kami dengar, mereka ini ternyata dalam beribadah ini rasanya gersang. Kemudian lebih dalam lagi ternyata hampa, hatinya hampa. Tidak merasakan sesuatu kedamaian. Dan yang lebih mengherankan lagi, akhirnya mereka jenuh, seolah-olah putus asa terhadap rutinitas keibadahan yang mereka lakukan. Ada apa ini sebenarnya? Nah, dari gejala-gejala itu yang kami temui dari saudara-saudara kami sesama muslim, itu juga dulu pernah kami rasakan, wahai saudaraku. Ternyata memang ada sesuatu yang kurang tepat yang kita lupakan. Yakni memang dalam menyembah Allah itu ternyata tidak serta-merta kita itu memperbanyak sholat, ibadah, membaca Al-Quran. Namun yang paling utama adalah harus mengikuti metodologi yang sudah Allah turunkan melalui
nabi dan rasulnya. Nah, daripada itu dalam kesempatan ini kami akan beberkan sedikit mengapa semua itu bisa terjadi. Jadi karena dimensi kita sebagai manusia ini berbeda dengan dimensi Tuhan, maka mutlak diperlukan sebuah metodologi untuk menyambungkan dimensi kita sebagai manusia kepada dimensi Tuhan yang ada di alam maha metafisika. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus temukan itu dulu. Kita harus mengikuti metodologi itu, baru setelah itu kita dapat beribadah tentunya sesuai dengan arahan dari guru rohani kita atau guru zahir kita yang kita temui di zaman ini. Karena mutlak dalam metodologi beragama itu harus menemukan seorang guru dulu, baru kita bisa beribadah dan menyambungkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena juga Allah ini memiliki sifat yang tidak seperti kita manusia yang sudah Allah kabarkan sendiri di dalam mushaf Al-Quran bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat laisa kamislihi syai'un. Jadi bagaimana sesuatu yang tidak serupa apapun yang bisa kita jangkau namun kita ingin berhubungan dengannya. Nah, tata caranya harusnya kita melalui metodologi, kemudian dari metodologi itu melalui seorang guru kita akan dibimbing untuk bisa mengenal Tuhan dan berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka dari itu seperti yang Allah firmankan dalam mushaf bahwasanya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu sekalian. Nah, dari sini jelas tergambar bahwasanya mentaati Allah itu harus melalui Rasul dan Nabi-Nya dan juga ulil amri yang ada di tengah-tengah kita, yaitu seorang guru yang dapat kita temui secara zahir, kemudian secara batin kita akan mengikut dan dibimbing oleh guru tersebut. Kenapa? Karena juga kita sebagai manusia ini memang secara langsung, secara dimensional kita tidak mungkin menjangkau alam ketuhanan. Nah, saudara-saudaraku yang masih belum mengetahui dan mengenal apa itu metodologi agama, bisa saksikan urian-urian kami yang sebelumnya seperti apa itu metodologi dalam beragama. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di pembahasan yang selanjutnya. Mungkin kami cukupkan itu. Intinya adalah dalam menyembah Tuhan yang ada di alam metafisika, di akhirat tertinggi, mutlak kita membutuhkan sebuah metodologi atau jalan dan tata caranya supaya kita bisa berhampir dan tersambung langsung kepada Tuhan itu sendiri, yaitu dengan melalui seorang guru mursyid yang bisa kita temui secara zahir dan kita dibimbing secara batin melalui guru rohani yang ada di balik guru zahir tersebut. Temukanlah guru itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Semoga saudara-saudaraku semua secepatnya bisa mendapatkan seorang guru pembimbing yang dapat membimbing kita secara jasmani maupun secara ruhani dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.